Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku mau berbagi sedikit cerita. Itu adalah suatu kisah nyataku. Di saat aku sebelum di Taiwan teman-teman ya, dan sudah di Taiwan atau sebelum tersakiti hatiku ya, itu aku selalu menjadi istri yang berbakti, yang taat kepada suami, selalu menjaga sholat 5 waktuku, dan intinya patuhlah teman-teman ya kepada suami. Mau kemana saja aku selalu izin. Kalau suami atau sekarang mantan ya 2021 bulan 1 tidak mengizinkan, aku tidak pergi teman-teman ya. Mau beli apa, kalau mantan suami tidak boleh ya aku tidak beli, walaupun itu pakai uangku sendiri. Karena walaupun mantan suami kerja, uangnya sepenuhnya dikasih aku tuh tidak sembarangan pakai teman-teman ya. Jadi lebih baik uang dari mantan suami itu aku kembangkan untuk kebutuhan rumah, kayak pembangunan rumah itu teman-teman ya. Dan aku sendiri bukan tipe wanita yang berpangku tangan teman-teman ya. Selama aku tuh masih bisa dan mampu, aku tuh selalu berusaha, selalu berkarya semampu dan sebisaku. Intinya nggak mau berpangku tangan lah ya. Dan itu sehabis aku nikah, aku punya anak, itu pernah teman-teman aku nggak punya apa-apa. Ibaratkan uang saja tidak punya ya, mau melahirkan anakku. Saat itu pas mantan suamiku kerjanya kena PHK, sakit, jadi pemasukan gak stabil ya teman-teman ya. Aku sendiri pun masih hamil, punya anak kecil juga ya, jadi belum bisa bekerja. Nah begitu anakku usia 3 bulan ya teman-teman, melahirkan usia 3 bulan, itu yang mengasih uang saja melahirkan tuh ibu mertua dan ibuku ya teman-teman ya. Anakku usia 3 bulan, aku demi menitipkan secuil dagingku ya teman-teman ya, makan ikut mertua, tidur ikut mertua saat belum bangun rumah sendiri itu ya yang aku cerita ini. Tuh aku bantuin mertua memproduksi rengginan, mulai dari proses pemproduksian, pemakingan, pemasaran, penyetoran. Itu aku datang ke pasar-pasar, ke toko-toko, sambil gendong anak ya teman-teman. Kalau di saat anakku usia 3 bulan tuh anakku aku tidurin. Aku nyetak rengginan tuh ya, rengginan ketan tuh loh teman-teman ya, mereknya Dirkoyo teman-teman. Itu aku nyetak di atas seperti ini ya teman-teman ya, ibaratkan di sini ya teman-teman. Nah di sini ini kan ada pencetakan kayak meja gitu ya teman-teman, tapi ada rodanya ya teman-teman, bisa didorong. Anakku aku tidurin di lantai bawahnya, aku di atasnya memproduksi rangginan tuh teman-teman. Bayangkan teman-teman, usia 3 bulan anakku aku tidurkan di tikar ya, di tikar bawah ya teman-teman ya, di bawah ya, mesteran lah teman-teman ya, bukan keramik, mesteran, karena itu di tempat pemproduksi rengginan di belakang rumah. Sampai selesai aku memproduksi, baru aku mengurusi anakku, mandiin anakku lah, aku ngasih suapi anakku lah. Seperti itu teman-teman hari-hariku selama hampir 1 tahun ya. Terus aku tuh mikir ya, tapi setelah anakku usia 7 bulan, karena kan sudah bisa digendong dipekeh ya teman-teman ya, jadi aku ajak ke pasar untuk antari rengginan, ke pasar-pasar, ke toko. Terus 1 tas itu isinya 5 kilo. 5 kilo 1 bungkus kan isinya setengah kilo ya teman-teman, berarti 10 bungkus ya teman-teman ya. Nah itu sekali ngangkut aku tuh 10 kilo, berarti aku bawa 20 bungkus ya teman-teman ya, tas kiri kanan, tangan kiri tangan kanan, dan aku sambil gendong anakku usia 1 tahun teman-teman. Jadi aku keluar masuk dalam pasar Ndolopo, tentunya yang sudah tahu ya teman-teman ya, pasar Ndolopo
Jawa Timur, Madiun teman-teman ya, itu luas banget. Jadi aku sambil gendong anak, sambil bawa tas kiri kanan, beratnya 10 kilo. Satu mobil, bukan nilai sedikit teman-teman tuh. Totalnya bukan dikit, kintalan ya teman-teman ya. Kadang itu aku dibilang sedih ya sedih, dibilang bahagia ya bahagia, dibilang bersyukur banget. Terus lama-lama kelamaan aku tuh juga sedih teman-teman ya. Sedihnya gimana? Aku masak setiap hari begini, tidak pegang uang sendiri gitu ya. Pegang uang dari mantan suami kan pas saat itu kadang kurang stabil kerjanya ya. Kena PHK, si mantan suami sakit lah. Seperti itu. Terus hari-hari aku makan ikut mertua, sabun perlengkapan mandi yang ngasih mertua. Terus nggak pegang uang sendiri yang untuk ini dan itu, kalau anak butuh sewaktu-waktu. Kadang tuh sedih saat itu teman-teman. Usiaku masih muda, usia berapa ya aku teman-teman? Kayaknya 21 tahun aku teman-teman. Soalnya 2008 tuh aku sekitar 22 tahun apa 23 gitu loh usia aku ya. 22 kayaknya ya. Soalnya aku teman-teman memulai merintis itu anakku usia 1 tahun. Merintis usaha. Ya udah teman-teman, akhirnya aku mempunyai pemikiran karena aku sudah mempunyai skill pengalaman kerja 2003 maksudnya ya, sebelum kenal mantan suami, sebelum nikah ya, mempunyai skill pengalaman berhadapan dengan banyak orang di lapangan ya, karena aku kerjanya tuh grosir ART, grosir rumah tangga, campur lah ya, plus nyeles gitu ceritanya. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk memulai merintis karir usahaku. Dulunya aku saat masih gadis, masih kerja, aku sudah menjalankan teman-teman, tapi kecil-kecilan ya. Terus akhirnya aku mendatangi ke pasar Dolopo, namanya Burus, itu yang aku kenal. Saat dulu aku menjadi sales di pasar-pasar itu, di toko ya, yang aku kenal cinta lokasi sama mantan suami 2003, yaitu di toko grosir. Mantan suami saat itu kerja di sales Sampurna ya teman-teman, aku sales sembako gitu ceritanya, tapi satu bos sama. Dan pada akhirnya aku mendatangi Burus, kebetulan itu ada tanteku mau beli baju, setelan baju atas bawah warnanya pink, model celana ya. Dan sama tanteku dikasih uang 50.000 untuk DP-an. Dan itu uang teman-teman aku bawa ke pasar di tempatnya Burus, tokonya Burus itu. Orang Dolopo Klepek, Jawa Timur, Madiun. Akhirnya aku bercerita begini. Aku tuh sebenarnya banyak yang minat baju dan lain-lain. Aku kasih catatan sesuai orderan. Aku tuh dipercayai sama namanya Burus karena ada langganan tetap ya, si masa aku gadis. Sampai Burus tuh anaknya nikah saja aku diundang loh dulu tuh ya. Sama Burus itu. Anaknya nikah, pernikahannya anaknya aku diundang sama suami. Mantan tapi sekarang. Dan pada akhirnya aku diberi kepercayaan, aku dilayani sesuai orderan itu, bahkan lebih karena aku minta lebih ya teman-teman ya, jangan dipaskan cuma orderan, takutnya nanti ada yang mau lagi gitu ya. Itu dibawain 2 terobos teman-teman, 2 terobos coklat itu. Maaf ya teman-teman, ini aku sambil mau panas roti sebenarnya, nggak apa-apa. Terus akhirnya teman-teman aku dibawain 2 terobos itu, bukan nilai sedikit ya, dari aku sodorin uang 50.000 rupiah, receh banget ya. Itu aku bawa pulang 2 terobos baju nilai jutaan teman-teman, subhanallah. Nilai jutaan 2 terobos besar ya. Dan saat itu aku tuh belum lancar lagi naik sepeda motor. Masih trauma aku menghantui ya. Menghantui aku rasa trauma. Karena apa? Aku pernah mengalami kecelakaan yang lumayan hebat ya teman-teman. Lumayan parah ya. Itu tepatnya 2006 bulan 1 malam surat.
hujan deras, tepatnya kejadian di depannya Masjid Besar Ndolopo, Jawa Timur. Saat itu hujan deras, saat itu aku masih tunangan sama mantan suami ya, lamaran lah, habis lamaran 2005, nggak tahu bulan berapa, pokoknya aku kenal 2005 langsung dilamar, jarak 1 tahun lah kurang lebih kita nikah 2006 ya. Dan pada akhirnya teman-teman aku kecelakaan di situ. Nah, ternyata tempat untuk aku kecelakaan itu areal situ ya, pokoknya areal masjid itu, depan Masjid Besar Ndolopo. Itu suronya jarak 1 tahun lah. Itu jarak suro, sama-sama suro. Saudaraku juga kecelakaan di situ. Suaminya mbak ponakanku itu meninggal di situ, tapi dalam keadaan masih bisa mendirikan motornya. Kecelakaan di situ tuh masih bisa berdiri sendiri, mendirikan motornya. Terus setelah itu dibawa ke rumah sakit Ndolopo apa mana Badil ya teman-teman ya, itu mengeluarkan darah apa gimana gitu loh hidungnya, terus sakit, terus meninggal gitu ceritanya. Kalau aku sendiri tanganku teman-teman, andaikan mantan suami saat itu masih tunangan ya, itu ikut pingsan, kemungkinan besar nama kita itu tinggal nama gitu loh maksudnya. Karena hujan deras, posisi air bergelombang, malam suro plus malam suro, rame ratannya teman-teman ya. Tapi orang rumahan itu nggak ada ya, sepi orang rumahan, tapi jalan raya tuh rame banget. Itu aku pingsan ya, karena tanganku yang sebelah kanan tuh lurus terus, nggak bisa ditekuk teman-teman. Kecelakaan tuh aku pingsan. Andaikan suami atau sekarang udah mantan itu sama-sama kecelakaan, kita mungkin sudah terlindas mobil motor, karena nggak nampak teman-teman ya, itu bergelombang air loh, banyak air ya, hujan deras ya, banyak air, terus mobil-mobil motor tuh saling menyalip, saling ngebut. Untungnya Allah tuh masih melindungi kita berdua. Mantan suami tidak pingsan, padahal juga lumayan parah dia. Sambil bopong aku tuh sebenarnya dia itu pincang teman-teman ya. Terus yang pinggang sama kaki sama tangannya tuh juga luka berdarah. Itu masih gendong aku menyelamatkan nyawaku. Makanya teman-teman, walaupun aku sudah tidak bersama dengan mantan suamiku, aku tetap baik. Karena aku tidak mengingat tentang kejelekannya saja, tapi aku mengingat di saat dia baik sama aku, meratukan aku, menyayangi aku dengan tulus kasih sayang. Walaupun pada akhirnya mantan suamiku dari takut kehilangan aku, begitu sayangnya sama aku. Makan saja kadang aku disuapin ya, kalau dia itu beli makan malam tuh ya, makanan nasi goreng tuh dia suka beli makan nasi goreng. Kalau malam aku sudah tidur, aku dibangunin disuapin. Itu aku ingat saat dia meratukan aku, mengasihi aku, menyayangi aku dengan tulus, memperhatiin aku. Jadi aku ingat itu di masa-masa baik ke aku. Jadi aku tidak cuma mengingat di saat dia tidak baik sama aku teman-teman. Begitu, makanya aku tetap baik, mau memaafkan. Jadi intinya andaikan aku nyawaku saat kecelakaan tidak diselamatkan dengan sama mantan suamiku, mungkin aku tinggal nama tidak ada sampai sekarang, tidak sampai di Taiwan. Gitu teman-teman. Makanya aku selalu mengingat kebaikannya juga, bukan mengingat di saat dia tidak baik ke aku, tidak mengingat di saat mantan suamiku menyakiti aku. Kalau aku cuma mengingat di saat mantan suamiku menyakiti aku, tidak baik ke aku, itu pasti aku dendam, aku tidak mungkin komunikasi baik, tidak mungkinlah aku memaafkan, ya kan teman-teman ya. Tidak teman-teman, aku bukan tipe seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu, kita sudah mempunyai jalan sendiri-sendiri ya. Semoga mantan suamiku diberi jodoh yang tepat, benar-benar wanita yang baik. Karena mantan suamiku mungkin merasa tidak bahagia dengan aku atau gimana ya. Ya mungkin ya sudah takdirnya kita berjodoh sampai 15 tahun saja.
dikaruniai satu anak putri yang cantik dan pintar, sekarang sudah tumbuh remaja. Alhamdulillah aku bersyukur dan terima kasih pada mantan suami, semua keluarganya. Bukan aku lupa atau bukan aku tuh mau melupakan atau gimana ya teman-teman kebaikannya, enggak. Aku akan selalu ingat kebaikan-kebaikan mantan suami, sekeluarga ya teman-teman. Tetap silaturahmi baik antara mertua, antara saudara, antara ibuku dan ibunya mantan, antara saudara-saudaranya, tetap silaturahmi baik. Ada acara apa kita saling datang, ada orang nikahan, ada orang sakit, ada apalah, orang meninggal, seperti itu kita masih saling datang. Lebaran seperti itu. Jadi intinya teman-teman, semua orang tuh mempunyai salah, kilap, dosa ya. Jadi di dunia ini tiada manusia yang sempurna. Meskipun aku teman-teman masih berlumuran salah, kilap, dan dosa ya. Seperti itu. Tapi semua orang tuh mempunyai salah dan kilap dosa, caranya saja yang bikin berbeda-beda. Kadang orang itu suka ngomongin orang lain tapi sampai lupa sejatinya diri kita itu juga mempunyai banyak salah, kilap, dan dosa gitu loh. Aku sendiri masih berlumuran dosa, salah, kilap teman-teman. Jadi aku intinya bukan kok aku tuh merasa aku tuh suci, sempurna, gak mempunyai salah, kilap, dan dosa. Aku justru masih banyak dosa, berlumuran dosa, salah, kilap. Entah itu aku sengaja atau tidak. Makanya aku ini mau cerita, berbagi pengalamanku ya. Begini ceritanya teman-teman. Dulu aku yang menjadi istri yang solehah, berbakti kepada suami, berbakti kepada Allah, menjaga sholat 5 waktuku. Begitu aku disakiti mantan suamiku itu teman-teman. Mungkin hati kecilku berontak. Biasanya aku dimanja, disayang, diperhatiin. Begitu disakiti, begitu dalam, begitu menusuk gitu ya. Mungkin itu aku berontak. Hati kecilku juga nggak terima, seakan-akan seperti itu, inginnya rasa balas dendam lah, apalah ya seperti itu. Dan aku tuh juga teman-teman ya sempat balas dendam, walaupun itu aku cuma kenal di HP. Itu aku nggak munafik teman-teman ya. Walaupun aku itu cuma kenal di HP, tidak kenal di dunia nyata, itu aku mau merespon cowok ya, laki-laki, walaupun itu cuma kenalan lewat HP. Seperti itu teman-teman. Dan itu pun dosa, nggak boleh ya teman-teman ya. Karena mungkin aku rasa emosiku meluap, hati kecilku berontak mungkin ya teman-teman. Terus aku pikir-pikir tidak seharusnya lah aku balas dendam seperti ini. Terus maka dari itu aku jadi baik dengan mantan suamiku. Tadinya aku marah teman-teman, emosi, aku marah. Pokoknya ya teman-teman mungkin tahu sendiri ya gimana hati kita kalau tersakiti, kita benar-benar berjuang untuk dia, bayarin hutang nominal bukan dikit, ratusan juta. Setiap gajian uang dipulangin sepenuhnya, bahkan ceperan dipulangin. Bahkan di sini tuh kitanya tuh menahan keinginan, ibaratkan mau ingin beli inilah, beli itu, kita tahan demi untuk membayar hutang. Orang yang kita sayang, kita perjuangkan. Rela aku tinggalkan karir usaha yang aku bangun, bukan perjuangan yang mudah selama 4 tahun merintis, panas hujan aku tempuhi sambil ngajak anak. Aku gendong anak usia 1 tahun sambil nyetir motor. Kalau anak nggak bisa ditilap. Nah seperti itu, mungkin hati kecilku tuh berontak teman-teman. Ada cowok kenal aku, ya udah kenal, sekedar kenalan, sekedar kenal di dumai, bukan di dunia nyata teman-teman ya. Itu pun sudah dosa teman-teman, gak boleh. Aku yang dulunya istri solehah teman-teman, gak solehah gimana? Aku tuh penurut sama suami, berbakti, taat. Selain aku taat agamanya gimana? Menjaga sholat 5 waktuku. Orang kalau benar-benar sudah teman-teman, menjaga sholat 5 waktu kita itu serasanya tuh takut sama Allah. Dan kita mau menjalankan apa itu merasa takut. Dihantui takut gitu loh. Melakukan kesalahan kita dihantui takut. Nah begitu hatiku disakiti karena aku emosi, mungkin dah
kerasukan setan apa gimana, emosi, aku marah, dendam. Intinya seperti itu, aku dendam, balas dendam. Aku harus begini juga, gitu teman-teman. Dalam hatiku cuma gitu, awal-awal aku disakiti mantan suami. Kedengaran aku disakiti mantan suami. Itu aku langsung emosi meluap teman-teman. Dan pada akhirnya sudahlah, aku nggak boleh seperti itu. Akhirnya aku buangi semua kontak-kontak yang tidak penting, yang bisa menghasut dalam hidupku. Ntar seperti itu aku bisa terjerumus ke jalan yang salah ya teman-teman. Walaupun itu cuma kenal sekedar di HP loh teman-teman ya. Nggak di dunia nyata loh aku ya. Kenal di HP saja. Karena di sini aku juga nggak libur dan kenalnya dengan orang Indonesia. Di Indonesia bukan orang di Taiwan ya. Jadi aku matiin semua kontak-kontak. Udah aku nggak mau kontakkan dengan orang-orang yang seperti itu. Itu menghancurkan masa depanku. Nanti bisa-bisa aku tidak sesuai cita-cita harapanku gitu loh ya teman-teman. Aku berpikir seperti itu. Terus alhamdulillah 2021 benar-benar aku sholat tobat teman-teman. Aku nangis, aku sholat tobat. Apa yang aku lakukan itu semuanya salah ya, balas dendamku salah dengan cara yang salah. Tapi teman-teman, setelah itu aku dulu yang berbakti ya, menjaga sholat 5 waktuku. Setelah aku frustasi, aku emosi, balas dendam. Dulunya aku nggak mau merespon cowok, nggak mau kenal cowok. Ya, begitu aku disakiti mantan suamiku, aku mau mengenal cowok. Itu pun juga mengaruh tentang ekonomiku, teman-teman. Makin parah ekonomiku ya. Jadi mungkin kayak apa ya, teman-teman? Intinya kayak ngomong murka lah teman-teman, bisa dibilang murka gitu ya teman-teman ya. Dulunya aku yang berbakti pada suami sebelum disakiti loh ya, ini aku menceritakan sebelum disakiti. Berbakti, soleh lah, intinya solehah lah. Jadi istri yang solehah, aku belajar menjadi istri yang solehah. Memang menurut mantan suami, patuh. Selayaknya istri kepada suami bagaimana gitu loh teman-teman ya. Intinya memberi yang terbaik lah. Terus menjaga sholat 5 waktuku, menjauhi laranganku. Intinya seperti itu. Dulu aku masih baik-baik saja sama mantan suami. Sebelum tersakiti. Itu awal-awal aku tersakiti teman-teman. Itu benar-benar kayak orang kerasukan setan aku. Marah-marah, emosi. Terus inginnya balas dendam. Yaitu dengan cara untuk meluapkan isi hatiku, kemarahanku. Aku mau merespon cowok. Walaupun lewat HP itu aku nggak munafik teman-teman. Tapi cuma kenal di HP teman-teman ya. Nggak kenal di dunia nyata. Makanya begitu tahu orang tuh menjelek-jelekin aku atau menjelek-jelekin orang lainnya. Itu jangan merasa sok suci ya. Seperti itu. Karena orang yang ngomongin ke aku, jelek-jelekin ke aku tuh orangnya lebih parah dari aku. Bahkan kenal di dunia nyata gitu loh teman-teman ya. Kalau aku pribadi aku akui cuma kenal di HP gitu loh ya. Jadi kita nggak boleh memvonis seseorang itu bagaimana. Karena orang itu melakukan salah, tidak selamanya melakukan salah. Orang benar tidak selamanya benar. Jadi Allah itu bisa membolak-balikkan semuanya. Kita menilai orang itu tidak benar salah. Kalau orang itu sudah tobat, orang itu tidak menjalankan kesalahannya lagi, kita yang akan dosa teman-teman. Seperti itu, tetap menjelek-jelekan orang itu gitu loh, intinya seperti itu. Ya udah teman-teman, langsung saja ke cerita. Intinya aku juga dalam mencari ekonomiku tuh juga makin sulit. Terus bencana musibah-musibah, ujian cobaan yang Allah datangkan ke aku tuh makin banyak. Sampai uangku di bawah temanku juga itu 2019 ya 266 juta itu. Pernah juga aku sampai kesulitan ekonomi juga pernah teman-teman ya. Dan aku tuh sadar teman-teman, ya udahlah, nggak seharusnya aku balas dendam seperti ini. Aku dulu yang intinya istri yang solehah, berbakti pada suami, patuh, dan menjaga sholat 5 waktuku. Ibaratkan nggak menjalankan sholat 1 kali saja teman-teman, meninggalkan sholat 1 kali itu, aku merasa kayak punya hutang belum aku bayar gitu loh, kayak beban gitu loh ya. Terus aku mengaktifkan seperti aku dulu lagi. Intinya aku tidak mengenal cowok gitu loh teman-teman ya. Kalau andaikan ada yang mengenal aku lah, intinya mau aku serius saja. Nanti kalau toh aku sudah benar-benar tidak mempunyai suami kan gitu ya. Terus akhirnya teman-teman,
hatiku terbuka. Jangan lakukan itu salah lah, perbuatannya salah, tidak baik ya. Nggak boleh balas dendam seperti itu, seakan-akan kayak ada yang bisiki seperti itu. Terus aku bener-bener aku kembali lagi ke jalan yang baik lah, intinya kelurus lah. Walaupun itu tidak di dunia nyata, aku tidak melakukan apa-apa di dunia nyata loh teman-teman, dia cerita ini. Jadi intinya cuma kenal di HP, itu pun ngaruh banget bagiku ya teman-teman ya, ngaruh banget. Dulu aku yang lancar rezekinya, itu pikiranku yang encer, aku selalu menjaga sholat 5 waktuku. Itu pun aku sholat pun jadi gak aktif gitu loh teman-teman. Kadang sholat tuh bolong-bolong gitu loh. Gara-gara itu ya, gara-gara aku jadi bisa berubah, apa ya, berubahnya gimana? Berubahnya ingin balas dendam itu tadi. Itu juga memicu teman-teman ya, mempengaruhi teman-teman. Pola pikir kita juga terpengaruh. Rezeki kita juga menurun. Real nyata, ini kisah yang aku jalani. Tapi setelah aku sholat, tobat, benar-benar aku tidak seperti itu lagi. Karena aku sudah cerai ya teman-teman ya. Andaikan ada laki-laki yang tepat untuk aku, itu benar-benar aku untuk jadikan suami yang benar nanti. Kalau toh itu benar-benar ada yang tulus ke aku, niatnya serius gitu. Ya Allah, kirimkanlah satu laki-laki yang tepat. Begitu saja doaku kalau masih ada laki-laki yang tepat. Ya udah seperti itu teman-teman doaku. Terus aku aktif sholatku ya teman-teman. Aktif, tidak bolong-bolong lagi. Bolong-bolong karena aku frustasi itu tadi teman-teman. Itu ngaruh banget teman-teman. Bener ngaruh, rezekiku jadi menurun. Dan banyak masalah, banyak cobaan. Setelah aku mengaktifkan sampai saat ini, alhamdulillah sampai detik ini, luar biasa teman-teman. Aku sholat duha aku aktifkan kembali. 5 waktuku aku jaga kembali. Alhamdulillah luar biasa. Seperti di konten-kontenku itu teman-teman. Itu makanya aku bikin konten-konten seperti itu bukan bermaksud apa ya teman-teman. Itu adalah suatu bukti nyata real bahwa janji Allah itu indah. Asalkan kita tuh sabar, ikhlas dalam menjalani hal apapun. Diberi cobaan apapun kita sabar, ikhlas. Hadapilah dengan sabar. Dan selalu kita bertawakal. Menjauhi larangannya, apa yang dilarangkan Allah. Subhanallah, tabarakallah. Real, nyata kisahku teman-teman. Ini bukan cuma cerita belaka, bukan ya. Ini cerita kisah nyata. Jadi aku nggak munafik teman-teman. Aku akui, aku dulu wanita yang solehah, istri solehah itu loh maksudnya. Solehahnya gimana? Berbakti pada suami, menjaga sholat 5 waktuku. Saat aku belum disakiti mantan suami. Begitu aku kedengaran disakiti, aku biasanya dimanja, disayang, diperhatiin, tidak disakiti hatiku. Begitu disakiti, hati kecilku juga berontak. Itu benar-benar aku murka teman-teman. Aku bilang aja murka ya. Karena apa? Aku tidak menjaga sholat 5 waktuku jadinya. Bolong-bolong sholatku, tidak aktif. Terus aku yang dulu tidak mau mengenal cowok, aku jadi mau mengenal. Walaupun itu cuma lewat HP, tidak di dunia nyata. Itu dosa, nggak boleh. Ya, balas dendam seperti itu tidak boleh, salah. Itu bencana, cobaan, itu banyak banget menghampiri aku. Dan rezekiku pun seret. Yang dulunya aku lancar rezekiku, jalankan usaha apa saja berjalan dengan lancar, itu jadi seret. Aku bahkan pernah kekurangan uang. Tapi, itu tahun berapa ya teman-teman ya? 2017 aku disakiti mantan suami, sekitar 2018-19 kayaknya teman-teman. Terus 2021 itu aku belajar membuka hatiku. Pernah hatiku aku kasihkan seseorang. Ya, walaupun itu aku tidak mencintai 100%, belum mencintai 100% itu. Belajarlah intinya seperti itu. Tapi tidak sesuai harapanku, aku lepaskan. Ya udah, itu ceritanya. 2021 apa berapa ya, 2021an lah teman-teman. Akhirnya aku lepaskan. Seperti itu teman-teman ceritanya ya. Jadi tetaplah kita itu ingat yang di atas itu benar-benar kisah nyataku ini teman-teman. Bukan sekedar huak. Bahkan aku pernah sakit parah 1 bulan, 2019 bulan 8.
kayak kena guna-guna teman-teman. Awalnya dari pinggang, terus ke pusar, sampai pusarku tuh busuk 3 hari apa 2 hari. Terus ke leher kayak orang tengeng. 1 bulan aku nggak tidur nyenyak teman-teman. Tidurku sampai duduk, terus kepalaku aku taruh di lutut. Jadi aku duduknya itu kakiku aku apa ya tekuk teman-teman. Jadi sambil duduk. Kalau aku duduk terbaring aku nggak bisa bangun, kesakitan. Setiap malam seperti itu, aku kesakitan. Saya lepas kerja, tapi hari-hari biasa, hari siang lah, pagi, siang, sore biasa kita kerja normal. Terus aku dikasih dalam mimpi, perasaanku ada cowok laki-laki, bukannya tua, setengah baya, ya kalau usianya sekitaran usia 40 tahunan lah kurang lebih ya, sekitar segitu. Rambutnya panjang kayak potong batok sampai telinga gitu teman-teman. Itu hitam, orangnya gedut. Aku tampar pakai cabai. Nah, spontan teman-teman, aku dalam hatiku berkata, mungkin ini apa petunjuk dari Allah bahwa ini obat untuk aku. Aku spontan buka kulkas ini teman-teman ya. Hari Rabu malam lah, hari Selasa malam Rabu lah aku mimpinya. Itu langsung aku ambil cabai, aku buka cabai di kulkas, kan aku ingat punya cabai banyak kan, dulu itu aku suka masak ya, melayani teman-teman kalau minta soto ayam, minta apa gitu ya, aku bikinin teman-teman ya. Cabai itu banyak teman-teman ya. Itu busuk semua loh. Yang masih waras seperti metik dari pohonnya tuh 1. Spontan aku ambil, aku tabukkan ke yang sakit awalnya dari pinggang, ke pusarku, ke leherku, ke mukaku ya tak tabuk, aku tampar gitu loh maksudnya kan, karena itu mimpiku menampar muka dia, ditangkis sama dipisuhin aku teman-teman. Dia laki-laki itu berkata tidak baik, aku disuruh minta maaf sama namanya Pak Kusno po siapa gitu loh dulu tuh. Mimpi seperti itu aku teman-teman. Akhirnya teman-teman itu sembuh bener teman-teman, sembuh bener, aku nggak merasakan sakit ya. Ringan, serasa ringan tuh. Habis itu teman-teman, besoknya itu terasa berat lagi. Ternyata teman-teman, ada orang yang bilangin ke aku, kayak kiai lah intinya ya, aku konsultasi ke kiai. Itu yang ngenalin adikku, adik angkatku ya, ngenalin itu kiai gitu loh. Aku disuruh bawa air 1 botol aqua putih untuk dikiran lah ya, intinya wiritan, aku wiritan habis sholat, intinya seperti itu. Ternyata teman-teman, aku itu mau dibikin orang, intinya kayak disantet cabai. Jadi hidupku tuh mau dibikin sepedes-pedesnya cabai. Seperti itu. Real nyata itu teman-teman ya. Mulai situlah semua cobaan datang, sampai uangku dibawa temenku 266 juta itu. Selepas itu aku kejadian, aku tampar pakai cabai itu loh teman-teman, pinggangku sakit, pusarku busuk 3 hari, kayak kopok, bau banget teman-teman ya. Tapi setelah kering itu hilang teman-teman. Setelah aku tabuk-tabuk cabai itu hilang, bersih. 3 hari ya, cuma 3 hari kalau enggak 2 hari ya. Wah baunya minta ampun, aku enggak tahan. Pusar-pusarku sendiri baunya, aku muntah teman-teman. Luar biasa. Untungnya katanya kiai itu ibaratkan kayak aku tuh ada yang menjaga gitu teman-teman. Mungkin macan loreng, sarang tawon, naga putih itu teman-teman. Yang aku pernah ceritain 2016 ikut aku itu loh teman-teman. Dan aku sendiri muslim, gak tahu itu hukumnya bagaimana, tapi tetap kepercayaanku pada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sembahanku tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Jadi tentang rezeki, pati, hidupku hanya Allah yang menentukan gitu loh ya. Itu anggap saja sebuah perantara lah. Katanya kiai itu ibaratkan aku gak ada yang menjaga gitu loh. Padahal aku gak cerita loh teman-teman sama yang kiai yang menyembuhkan aku itu loh ya. Aku gak cerita tentang yang ngikuti aku gitu loh kan. Itu 2019 aku cuti kedua dulu tuh. Dan sampai bu bosku juga sekarang bisa berjalan, bisa makan minum sendiri, lepas dari kursi roda 9 tahun, terus bisa apa teman-teman,
otaknya main, bisa marah sekarang. Terus lepas dari 8 macam obat yang mahal-mahal dan 9 tahun nih, makanya bosku menggaji aku ART resmi rasa gaji pabrik, naik gaji 3 juta lebih, semua kebutuhanku tercukupi, sandang, pangan, papan, fasilitas nyaman. Dari HP bos semua beliin ya, 8 total di sini aktif 3 itu bos yang beliin. Mungkin dalam arti bosku berpikir aku menaikkan gaji mini pembantuku, ibaratkan ya, segini itu tiada rugi dibandingkan pengeluaran 8 macam obat yang mahal-mahal plus ramuan teman-teman, sarang burung walet, apa itu mahal-mahal ya. Itu 8 macam sudah lepas 9 tahun gitu loh. Mungkin bosku berpikirnya begitu ya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan pengeluaranku banyak sebelum mini merawat istriku, mungkin gitu. Jadi nggak pelit teman-teman. Jadi kayak sepatu, sandal, terus celana, jaket, kemeja, kaos itu bos. Kebanyakan yang beliin bos sama mamanya Bu Bos. Kelasnya tetap disamakan dengan kelasnya Bu Bos. Harganya mall, Sogo, Hangten. Jutaan teman-teman, nggak acak-acak ya. Polo saja 2 beliin berapa? 4.280 setara 2.150 kali 2 4.300. Mamanya Bu Bos beliin setelan jaket sama celana 6.980 sekitar 3,5 juta. Tuh sering banget beliin kita tuh double-double. Dan Imlek 2023 ini bosku beliin baju 7 potong sama topi sekitar 13.000. Ente setara 6,5 juta, mamanya Bu Bos sekitar 1 juta. Itu yang rezeki baju 2 orang 7,5 juta uang Indonesia teman-teman. Belum uang Imlek gak cuma-cuma. Kalau Imlek 2022 itu selain uang gak cuma-cuma, aku dapat HP, dapat sepatu. Terus saat aku diantarin kirim ke Indek dulu tuh ya, kirim 51 jutaan lah. Itu aku dibeliin kardus jumbo harga 3.300, dibeliin aneka jajan Indonesia bebas pilih. Dan itu plus aku maketin ya teman-teman, maketin barang ke Indonesia karena bajuku banyak sama bos disuruh maketin, nanti bos beliin kardus gitu. Jadi kardus, aneka jajan, aneka coklat, sepatu Adidas anakku harga 2.280 sekitar 1.200 ya. Dibeliin bos-bos tuh rela merogoh kantong berapa? 10.000 ente setara 3 juta, 5 juta teman-teman. Itu 2022. Dan 2022 anakku juga mendapat rezeki dari bosku. Beliin HP, bantu beliin HP 13.000 ente setara 6.747. Aku kirim uangnya ke ibu mertua. Ibuku dikasih uang 2.000 ente 1 juta untuk wifi. Jadi anakku untuk beli HP iPhone 10 256 GB harga 5.900. Wah, luar biasa kan teman-teman. Dan senang ku ikut bos di sini teman-teman. Walaupun aku dulu pernah ditawarin temanku nggak ingin pindah kerja. Di sini kamu nggak bisa libur loh. Bukannya aku nggak boleh libur sama bosku. Boleh kalau aku mau. Memang sengaja aku di sini hampir 10 tahun 2 bulan nggak ambil cuti libur pribadi. Aku tetap happy teman-teman. Nggak libur pribadi pun aku sering diajak liburan bos sekeluarga sama Bu Bos keluar kota. Kawalian, Kenting, Pintung, gratis, shopping gratis, jalan-jalan, makan-makan. Kenapa aku harus libur-libur? Niatku kan ke luar negeri untuk merubah nasib, bukan merubah pikiran, bukan untuk foya-foya, bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk liburan kan ya. Kalau aku cuma mau liburan, mau foya-foya teman-teman, gak mungkin aku berjuang bener uangku aku pulangin semuanya gitu loh ya. Setiap gajian bahkan aku kasih tambahan ceperan, uang ceperan gitu loh. Karena fokusku kerja, pulang bawa kesuksesan, bahagiakan keluarga. Dulu aku masih mempunyai rumah tangga kecil ya teman-teman ya. Mau membahagiakan rumah tangga kecilku, tapi Allah berkehendak lain. Ya udah, sekarang aku semangat berjuang demi anak, demi kedua orang tua, demi masa depanku juga, seperti itu. Dan pada akhirnya sampai mana tadi ceritanya teman-teman? Bosku menanggung semua kebutuhanku, jadi semua makanan kesukaanku tersedia, tidak lupa cabai, itu stoknya sampai melimpah teman-teman, kayak toko teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman. Seperti ini teman-teman stok cabai di Taiwan. Nah, oh kan banyak banget ya, kayak toko. Mahal pun dibeliin banyak teman-teman. Sampai 2 izin tuh harganya uang Indonesia 300 NT kalau pas mahal. Oh ya, tadi tuh aku ceritanya
ceritanya sampai apa tuh teman-teman, lupa. Bahas apa tadi? Oh, itu bosku menggaji aku, ART resmi rasa gaji pabrik. Ya, naik gaji. Karena apa? Ya itu, karena bosku sekarang perkembangannya membaik. Dokter mengatakan oke. Itu aku terapi, teman-teman, ceritanya bosku dengan ideku. Terapi, metode terapi pemijatan air hangat. Dan perendaman kaki air hangat plus garam kasar secukupnya. Bosku bebas dari badannya bengkak, kakinya bengkak, tangannya bengkak kayak beri-beri isi air itu. Nah, dan sudah tidak dibawa ke pemijatan, terapi pemijat. Nah, luar biasa kan teman-teman. Itu ideku. Jadi aku ambil botol kaca yang kosong. Bekasnya bosku cio itu loh teman-teman, untuk sembahyangan, bukan cio untuk diminum, untuk sembahyangan. Itu aku isi setengah air dingin, setengah air panas untuk memijat dari arah telapak kaki. Ya. Tapi sebelum dipijat pakai air hangat itu tadi, aku pijat tangan biasa. Pijat biasa lah ya. Terus aku baru pijat pakai itu air yang kedua, proses kedua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, teman-teman. Pijat kepala juga ya, otaknya main itu. Alhamdulillah membuahkan hasil yang luar biasa. Itu aku menawarkan jasa aku ke bosku dulu tuh ceritanya. Bos, gak usah pergi pijet jauh-jauh bos gitu. Kasihan bosku juga lah teman-teman ya. PP itu 2 jam, belum macet perjalanan, belum antri di sana gitu loh ya. 2 minggu sekali harus pijat. Tapi dipijatin itu nggak ada perubahannya menurutku ya. Tetap bengkak, tetap apa ya? Tetap bengkak lah. Terus bosku ya tetap nggak bisa jalan setelah aku proses sendiri selama 1 tahun. Proses metode pemijatan pakai terapi pakai air hangat sama terapi pakai perendaman kaki pakai air hangat plus garam. 1 tahun aku lakukan seperti itu, 1 tahun. Terapi 1 tahun, setiap malam tanpa berhenti. Ya itu prosesnya setiap malam sebelum tidur, bosku habis mandi itu ya 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu 1 tahun persis teman-teman, 2016 dulu ya. Kurang lebih. Terus itu sempat drop teman-teman. 2021. Jadi sempat drop seperti awal dulu itu nggak bisa apa-apa itu ya. Itu akhirnya ya udah. Siapa teman-teman?